Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Subara, kelas manajemen 22B dengan NPM 224111167. Di sini saya akan membahas mengenai analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen membuat keputusan. Melalui pemahaman ini, strategi pemasaran dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap 1 yaitu pengenalan masalah. Konsumen mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang memicu proses pengambilan keputusan. Tahap 2 ialah pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang relevan dengan masalah atau kebutuhan mereka. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat, pengambilan keputusan. Konsumen memilih produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi keputusan pembelian mereka dan merasakan kepuasan atau penyesalan terkait keputusan tersebut. Lalu, implikasi analisis pasar konsumen untuk strategi pemasaran. Yang pertama ada pemahaman mendalam. Mendalami proses pengambilan keputusan konsumen memungkinkan perusahaan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih relevan. Lalu ada segmentasi pasar. Memahami preferensi dan perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang lebih spesifik. Lalu merumuskan pesan. Analisis pasar konsumen membantu dalam merumuskan pesan yang lebih efektif dan menarik bagi target konsumen. Lalu ada nilai tambah dari analisis pasar konsumen. Penemuan insight. Analisis pasar konsumen membantu dalam menemukan wawasan berharga tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, penentuan strategi. Memahami perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, penyesuaian produk. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konsumen memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan pasar. Lalu ada pengenalan tentang analisis pasar konsumen. Yang pertama, metode riset. Analisis pasar konsumen melibatkan berbagai metode riset untuk memahami perilaku dan keputusan konsumen. Metode ini termasuk survei, wawancara, observasi, dan analisis data sekunder. Lalu ada peran strategis. Analisis pasar konsumen memberikan wawasan yang diperlukan bagi perencanaan strategi pemasaran yang lebih efektif dan terfokus. Lalu ada dampak sosial. Memahami perilaku konsumen membantu perusahaan untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari keputusan pemasaran mereka. Lalu ada pentingnya analisis pasar konsumen. Yang pertama sebagai panduan. Analisis pasar konsumen memberikan pandangan yang mendalam tentang preferensi dan kebutuhan konsumen yang menjadi panduan dan dalam merancang produk atau layanan yang baru. Yang kedua untuk strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah keunggulan bersaing. Demi menciptakan keunggulan bersaing yang signifikan. Lalu pengaruh analisis pasar konsumen pada inovasi produk. Yang pertama, perancangan produk. Analisis pasar konsumen membantu dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, iterasi berkelanjutan. Data dari analisis pasar konsumen yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan iterasi produk yang berkelanjutan sesuai dengan umpan balik pelanggan. Lalu yang terakhir adalah pengujian pasar. Analisis pasar konsumen penting dalam proses pengujian produk sebelum diperkenalkan ke pasar.
Lalu manfaat langsung dari analisis pasar konsumen ialah pengetahuan mendalam tentang konsumen, identifikasi peluang pasar yang tepat, dan pengembangan strategi yang lebih efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.